Shalom, Bapak Ibu, semua yang ada di Indonesia, kakak, adik, tante, om juga. Ketemu dengan saya lagi, Linduram dari Florida. Kali ini saya akan membawakan firman Tuhan, pesan dari Tuhan, yang judulnya begini. Apa yang Tuhan benci dari umat Kristen? Tuhan di sini bukan Tuhannya agama lainnya, bukan Tuhannya orang Islam, tapi Tuhan kita, Yesus. Apa yang Dia benci dari kita, anak-anaknya, dari umat Kristen. Kita semua tahu kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat penyayang. Tuhan yang menyayangi anak-anaknya. Tapi ada beberapa dari kita, dari kelakuan kita, dari perbuatan kita yang Tuhan tidak menyukai, bahkan membencinya. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat pengasih, tapi bukan berarti Dia menyukai perbuatan kita, umatnya. Kita punya anak, saya punya anak ya, punya anak laki dan perempuan. Kita mencintai anak kita, tapi ada beberapa hal, perbuatan mereka, kelakuan mereka, tabiat mereka yang tidak kita sukai. Nah, sama halnya dengan Bapa kita di surga. Kita memang tidak sempurna, maka dari itulah Tuhan selalu mengkoreksi perbuatan dan hati kita melalui firman-Nya setiap hari. Dari Kejadian sampai Wahyu ditunjukkan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Misalnya menyembah berhala, egois, sombong, angkuh, munafik, serakah, tidak mau memaafkan, benci, tidak patuh, suka menuding, kerusakan moral, dan masih banyak lagi. Kita bahas satu persatu ya. Satu, penyembahan berhala. Maksudnya di sini bukan penyembahan berhala seperti kalian buat patung lalu kamu sembah. Itu kan zaman Old Testament ya, zaman dulu. Zaman sekarang penyembahan berhala itu penyembahan yang berhala di sini maksudnya sesuatu yang bukanlah Tuhan, sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang created atau dibuat atau diprogram oleh manusia. Misalnya, kita lebih mencintai, lebih suka nonton TV, nonton bola, nonton basket, atau nonton American Idol, Indonesia Idol, Jakarta Idol, atau sesuatu seperti itu. Dan jadi malas untuk membaca firman Tuhan, malas untuk ke gereja. Aduh, hari ini ada pertandingan sepak bola nih. Ya, gimana ya? Ini final grupnya grup favorit saya. Jadi saya nonton dulu lah. Titip absen ya sama gereja, sama pendeta. Kamu sudah memberhalakan sepak bola dan melupakan Tuhan. Itu maksudnya. Kamu lebih mencintai pekerjaan kamu, mengutamakan pekerjaan kamu daripada Tuhan. Mengutamakan uang, mengutamakan harta, kekayaan, mengutamakan jabatan, mengutamakan title. Misalnya seorang dokter, seorang pengacara hebat, seorang pengusaha kaya raya yang sukses. Maaf nih bahasa Indonesia saya sudah mulai terbolak-balik. Dan tidak mengutamakan Tuhan. Tidak melihat itu sebagai karunia Tuhan. 1 Korintus pertama bab 10 ayat 7 bilang begini. Juga supaya kita jangan menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh sebagian dari mereka. Dalam Alkitab tertulis, maka bangsa itu mulai makan, minum, dan menari untuk menyembah berhala. Jadi kita kerja keras, ya, kita masak yang enak, kita berpakaian yang rapih, bermakeup yang cantik. Terus apa? Kita melupakan Tuhan. Kita mengutamakan apa yang kita pakai, mengutamakan dulu yang penting ini dulu nih, yang penting kita kece dulu deh.
gitu loh. Tuhan mah belakangan. Ini uangnya dipakai buat beli lipstick dulu lah. Nanti persembahannya didobelin buat minggu depan. Korintus pertama 10:14. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasihi, hendaklah kalian membenci penyembahan berhala tersebut. Jadi kita belajar untuk membenci hal-hal yang bisa melupakan kita atau bisa menduakan kita kepada Tuhan. Ya, kan Tuhan bilang kalau kakimu di sebelah kiri itu di dunia, sebelah kanan di firman Tuhan, itu kamu nggak seimbang. Either kamu membenci yang satu dan mengutamakan yang lain, atau mengutamakan yang lain dan membenci yang satu. Yohanes pertama 5 ayat 21. Anak-anakku, ini orang Kristen nih. Hanya orang Kristen yang Tuhan memanggil kita sebagai anaknya. Cantik ya. Anak-anakku, jauhkanlah dirimu dari berhala-berhala. Bukan cuma satu berhala. Uang jadi berhala. Pakaian jadi berhala. Jabatan jadi berhala. Hobi, kesenangan, kesukaan, sport, ya, jadi berhala. Banyak hal menjadi berhala, bahkan seks bisa menjadi berhala. Sangat berbahaya. Yang kedua, mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri tanpa mempertimbangkan orang lain. Mementingkan keuntungan dan kesenangan pribadi. Orang yang seperti ini dijuluki sebagai manipulator terbaik. Orang-orang seperti ini tidak bisa menerima kritik yang membangun. Tapi mereka senang mengkritik dan menjatuhkan orang lain dan bahkan menikam dari belakang. Ini namanya apa? Egois ya. Istilahnya egois. Tidak mau membantu orang lain, hanya mementingkan diri sendiri. Yang penting saya, dan saya. Yang lain nomor 2, nomor 3, nomor 4, saya dulu. Atau nomor 1 saya, nomor 2 saya, nomor 3 diriku, nomor 4 aku, yang lainnya belakangan. Ada tetangga yang membutuhkan. Aduh, beli lipstick dulu lah baru bantu tetangga. Aduh, kita beli ngopi dulu di Starbucks, baru mikirin tetangga. Yesus memberi contoh bagaimana dia bersikap tidak mementingkan dirinya sendiri. Masih ingat kisah Yesus membasuh kaki muridnya sebelum mengadakan pesta? Yesus adalah anak Tuhan yang datang dari surga. Dia datang lahir di kandang binatang bersama dengan binatang, sangat rendah. Bukan di hotel tingkat 5 nih, bukan di menara nih dia lahir, tapi di kandang domba dia lahir begitu rendah. Yesus adalah anak Tuhan, dan Tuhan yang turun ke bumi merendahkan dirinya dengan membasuh kaki umatnya. Maka Bapa yang di surga menempatkan dia di sebelah kanannya. Dia datang dari surga, lahir di kandang domba, sangat rendah, bahkan dicaci maki, bahkan diolok-olok, bahkan tidak disukai oleh tetangganya, oleh teman-temannya, dicemooh. Tapi dia adalah Tuhan. Dia membasuh kaki muridnya. Karena apa? Dia merendahkan diri. Dia tidak sombong. Dia tidak angkuh. Amin. Maksud saya dia mengutamakan orang lain, tidak mengutamakan dirinya sendiri. Dia mengangkat orang lain. Nah, karena Yesus merendahkan dirinya, maka Bapa di surga mengangkat dia dan menaruhnya di sebelah kanan tahtanya. Begitu halnya dengan kita. Matius 20 ayat 25 sampai 28. Saya bacakan ya.
Sebab itu Yesus memanggil mereka semua lalu berkata, "Kalian tahu bahwa pemimpin-pemimpin bangsa yang tidak mengenal Tuhan menindas rakyatnya, dan pembesar-pembesar mereka menekan mereka. Tetapi kalian tidak boleh begitu. Sebaliknya, orang yang mau menjadi besar di antara kalian harus menjadi pelayan. Dan orang yang mau menjadi yang pertama di antara kalian harus menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia itu juga. Ia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang." Saya mau tanya nih, terutama buat ibu-ibu ya, yang punya status tinggi di community. Gini pertanyaan saya. Apakah Anda bersedia untuk mencuci piring tetangga Anda yang miskin, membantu mencuci piring, membantu menyapu rumahnya? Saya bertanya kepada diri saya sendiri, apakah saya bersedia menengok tetangga saya dan membantu tetangga saya? Unfortunately, tetangga-tetangga saya, mereka semua berkecukupan. Tapi ada beberapa orang yang saya tahu tinggal di daerah lain yang kesusahan, dan saya tidak keberatan untuk membantu mereka. Saya harap Anda juga seperti itu. Tidak berkeberatan untuk membantu kakek-kakek atau nenek-nenek menyeberang jalan, karena susah menyeberang jalan di Indonesia. Tidak seperti di sini. Banyak bantuan, banyak cara untuk menyeberang, banyak peraturan dan disiplin. Tapi di Indonesia susah sekali untuk menyeberang jalan. Korintus pertama bab 10 ayat 24. "Janganlah seorang pun berjuang untuk kepentingan dirinya sendiri saja. Setiap orang harus berjuang untuk kepentingan orang lain." Yesus mati dihina untuk kita. Dia tidak mementingkan diri sendiri, tapi dia mementingkan umatnya. Bagaimana umatnya bisa bersama Bapa di surga. Galatia 6 ayat 2. "Hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus." Nah, itu dia. Jadi perintah Kristus bukan hanya tidak boleh menyembah berhala, ya, tidak boleh membunuh, tetapi juga harus menyayangi tetangga. Cintailah tetangga seperti Anda mencintai diri sendiri. Anda adalah tetangga saya, meskipun jauh di laut, meskipun jauh ya, tapi di dalam spirit, di dalam roh, Anda adalah saudara saya. Anda adalah tetangga saya. Karena Roh Kudus tidak mengenal jarak. Roh Kudus tidak mengenal berapa jauhnya di antara kita, berapa perbedaan jam, berapa perbedaan waktu. Saya dan Anda adalah satu dalam Roh Kudus. Yang ketiga, kebanggaan atau kesombongan adalah perasaan kesenangan atau kepuasan yang diperoleh karena prestasi seseorang, jabatan, kekayaan, kecantikan, kegantengan, atau banyak pengagum. Masih ingat kisah Lucifer? Lucifer itu diciptakan, dia itu archangel ya, yang diciptakan begitu cantik, begitu bagus, begitu indah, begitu perkasa, begitu kuat. Segalanya hebat, penuh dengan perhiasan. Tapi dia ada satu hal di dalam hatinya. Kebanggaan, kesombongan dia. Kesombongan menjadi malaikat yang super. Kesombongan menjadi malaikat yang tangguh, malaikat yang cantik, yang bagus, yang indah. Dan dia merasa dirinya lebih hebat daripada Tuhan. Dia merasa begini, dia bisa merasa
saya bisa seperti Tuhan. Tapi dia bukan Tuhan. Dia bilang, saya bisa seperti Tuhan. Tapi dia tidak akan pernah bisa menjadi Tuhan. Nah, sekarang ini banyak ya orang yang mentuhankan Lucifer. Lukas 20 ayat 45 sampai 47. Sementara orang-orang mendengar Yesus berbicara, ia berkata kepada pengikut-pengikutnya, hati-hatilah terhadap guru-guru agama. Mereka suka berjalan-jalan dengan jubah yang panjang dan suka dihormati di pasar-pasar. Mereka suka tempat-tempat terhormat di dalam rumah ibadat dan di pesta-pesta. Mereka menipu janda-janda dan merampas rumahnya. Dan untuk menutupi kejahatan mereka itu, mereka berdoa panjang-panjang. Hukuman mereka nanti berat. Pernah dengar itu kan, pernah baca itu kan ya. Saya yakin Anda membaca itu dan pendeta Anda pasti menjelaskan itu. Ya, misalnya nih, sekarang kan banyak nih video-video di YouTube ya, orang berbuat baik, orang ngasih uang, orang ngasih tips, orang membantu orang lain, itu divideokan, lalu ditaruh di YouTube di video, lalu senang mendengar pujian-pujian, wah Anda baik sekali ya, Anda dermawan, Anda orangnya hebat, atau Anda cantik ya, aduh cantik sekali, aduh ganteng sekali, aduh rumahnya bagus, aduh mobilnya bagus, aduh makeupnya bagus, aduh rambutnya bagus, aduh pacarnya cantik atau pacarnya ganteng atau apalah. Semua ingin menerima pujian. Orang-orang menjadi haus akan pujian. Dan pujian-pujian itu bisa menjadikan orang sombong, bangga, membanggakan dirinya. Juga kepada umat-umat penggembala-penggembala nih misalnya. Ya. Banyak yang istilahnya sok suci ya. Bilang begini, aduh, Tuhan, terima kasih saya tidak seperti pelacur tersebut. Tuhan, terima kasih saya tidak seperti penjudi tersebut, tidak seperti maling-maling tersebut, tidak seperti orang-orang yang melacur, yang apa sih, yang di sana. Lalu berdoa di pojok kota ya, berdoa yang panjang-panjang. YouTube video di sana, di videoin di sana, sebelah sana, biar orang tahu. Lalu dimasukin ke YouTube video. Biar semua dunia, seluruh dunia tahu betapa beragamanya dia. Tuhan bilang, hukuman mereka lebih berat. Hukuman orang-orang yang beragama ini lebih berat daripada hukuman orang-orang yang biasa. Itulah upah kesombongan. Lukas 18, 9 sampai 14. Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Saya bacakan ya. Yesus menceritakan juga perumpamaan ini yang ditunjukkannya kepada orang yang memandang rendah orang lain. Tetapi yakin bahwa dirinya sendiri baik. Kata Yesus, adalah dua orang yang pergi ke rumah untuk berdoa. Yang satu orang Farisi, yang lainnya seorang penagih pajak. Orang Farisi itu berdiri, menyendiri dan berdoa, ya Tuhan, saya mengucap terima kasih kepadamu sebab saya tidak seperti orang lain, yang serakah, yang curang, atau yang berzina. Saya bersyukur karena saya tidak seperti penagih pajak itu. Saya berpuasa 2 kali seminggu dan saya mempersembahkan kepadamu 1/10 dari semua pendapatan saya. Oh bangga, itu dimasukkan ke dalam YouTube video, semua orang lain tahu. Berdoanya seperti itu. Tetapi penagih pajak itu berdiri jauh-jauh, malahan tidak berani menengadah ke langit. Sambil mengusap dada ia berkata, ya Tuhan, kasihanilah saya orang yang berdosa ini. Percayalah, kata Yesus, pada waktu pulang ke rumah,
penagih pajak itulah yang diterima Tuhan dan bukan orang Farisi itu. Sebab setiap orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan setiap orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Ingat tuh. Pesan Yesus itu sangat tajam. Tajam sekali. Amsal 16 ayat 18. Kesombongan mengakibatkan kehancuran, keangkuhan mengakibatkan keruntuhan. Camkan baik-baik. Saya baca lagi ya. Kesombongan mengakibatkan kehancuran, keangkuhan mengakibatkan keruntuhan. Amsal 16 ayat 5. Semua orang sombong dibenci Tuhan. Ia tidak membiarkan mereka luput dari hukuman. Nah, tuh kadang-kadang kita kan bilang gini, Allah itu neraka masih jauh, Allah surga masih jauh, Allah akhirat masih jauh. Tuhan tidak jauh, hukuman Tuhan sangat dekat. Berkat Tuhan juga sangat dekat. Nah, tergantung mau pilih yang mana, mau pilih berkat atau mau pilih hukuman, semuanya dekat. Amsal 29 ayat 23. Orang angkuh akan direndahkan. Orang yang rendah hati akan dipuji atau dinaikkan. Nah, saudara semua, semoga pelajaran ini bisa memberkati kita semua. Semoga ayat-ayat Tuhan ini, firman-firman Tuhan kita ini membantu kita mengkoreksi diri. Apakah kita ini penyembah berhala? Apakah kita mengutamakan Tuhan daripada yang lain? Apakah kita ini sombong? Apakah kita ini acuh tak acuh? Ya, tidak peduli dengan orang lain. Maka dari itu, tetaplah iman Anda bersama Yesus. Mintalah kepada Tuhan agar Anda ditetapkan hatinya, agar Anda diluruskan perjalanan Anda. Semoga apa yang saya berikan di sini juga bisa memberkati Anda. Kita saling membantu. Kalau ada sesuatu yang tidak enak keluar dari mulut saya minta dikoreksi. Dikoreksi dengan dasar dari Alkitab, dari firman Tuhan. Bukan mengkoreksi karena opini Anda, bukan mengkoreksi karena Anda tidak menyukai saya. Semoga Tuhan memberkati Anda. Saya ada kopi nih di depan saya. Ngopi dulu yuk. God bless you.